Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Hanzen Channel. Perkenalkan, nama saya Fitratul Hasanah. Saya seorang pendidik dan juga penulis. Podcast kali ini saya akan menyampaikan pembelajaran daring dari materi Akidah Akhlak kelas 7 semester genap. Simak podcast kali ini dengan baik dan semoga dari podcast ini dapat memberi manfaat bagi kita semua yang mendengarkannya sampai akhir. Tidak ada yang sempurna, setiap kesalahan bermunculan dari diri saya pribadi sebagaimana manusia biasa. Mari berdiskusi bersama. Materi daring Akidah Akhlak kelas 7 semester genap, tahun pelajaran 2020-2021. Bab pertama, di sini pembahasan mengenai Asmaul Husna. Dalam pembahasan Asmaul Husna ini, saya akan membagi beberapa video yang akan saya upload di Hanzen Channel. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang pengertian Asmaul Husna terlebih dahulu. Asmaul Husna berasal dari kata asma yang merupakan jamak dari kata ismun yang berarti nama-nama. Sedangkan al-husna berasal dari 10 kata. Hasuna, yahsunu, husnan yang berarti baik atau indah. Jadi, Asmaul Husna adalah nama-nama indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara harfiah, Asmaul Husna ialah nama-nama, sebutan, gelar Allah yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah yang agung dan mulia itu merupakan sesuatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan milik Allah. Belajar tentang Asmaul Husna berarti masuk dalam bagian belajar rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Mengenal Allah, nama-nama dan sifat-sifat serta perbuatan-perbuatannya merupakan semulia-mulia ilmu agama, semurni-murni tujuan yang ingin dicapai seorang hamba dan jalan satu-satunya untuk meraih kemuliaan, kejayaan, dan kebaikan di dunia serta di akhirat. Telah kita ketahui bahwa memiliki sifat wajib, mustahil dan jaiz, Allah pun memiliki nama-nama agung dan juga indah yang dikenal dengan Asmaul Husna. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, dari ayat di atas memberi pelajaran bahwa kita agar menyebut nama Allah dengan nama keagungannya, yakni Asmaul Husna. Terhadap orang-orang musyrik yang menyalahartikan Asmaul Husna, kita disimbau atau disuruh untuk membiarkannya saja, karena Allah sendirilah yang akan memberi balasan terhadap perbuatan mereka di akhir kelak. Dan di ayat tersebut dianjurkan untuk kita agar senantiasa menyebut Asmaul Husna ketika kita berdoa. Kemudian kita diperintahkan untuk tidak mengikuti orang-orang yang menyembah Allah, namun menyalahgunakan penyebutan nama-namanya dengan tujuan yang tidak baik sesuai dengan ajarannya. Seperti menyerupakan Allah dengan makhluknya, tamsil, seperti mengatakan bahwa penglihatan dan pendengaran Allah itu sama seperti penglihatan dan pendengaran manusia. Hidup Allah seperti hidup makhluknya dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut tidak diperbolehkan, bahkan dilarang. Karena apa? Allah dan makhluknya itu tidak serupa, berbeda. Kehebatan Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah itu jauh dari pendengaran manusia.
Kehebatan Allah itu tidak terbatas, pendengaran Allah itu tidak terbatas, sedangkan manusia memiliki batasannya. Karena apa? Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah yang memberi pendengaran, Allah yang memberi penglihatan. Itu. Sedangkan Allah sendiri, Allah yang melakukannya, Allah yang memiliki aturannya, Allah yang menciptakannya sendiri. Jadi kepemilikannya dimiliki oleh Allah, sedangkan manusia tergantung kepada Allah. Allah tidak bergantung dengan siapapun. Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran bahwa Allah tidak serupa dengan segala apapun dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Yang artinya tidak ada yang sesuatu apapun yang semisal dengannya, dan Dia adalah yang maha mendengar dan maha melihat. Memahami sifat-sifat Allah adalah cara kita memahaminya. Akan tetapi, sifat belaka kelihatannya tidak cukup memadai untuk menjadikan seorang hamba mampu mengenalnya. Maka dari itu, Allah memperkenalkan diri dengan nama-namanya yang baik tersebut. Tiap-tiap nama ini mengandung sifat dan keluhurannya. Nama-nama Allah diperkenalkan dan ditunjukkan untuk mengajar dan memandu kita menuju arah pengetahuan yang utuh tentangnya. Itu tadi pembahasan mengenai pengertian Asmaul Husna. Nah, kesimpulan dari podcast yang saya sampaikan yaitu yang pertama, pengertian Asmaul Husna yang artinya yaitu nama-nama yang baik yang hanya dimiliki oleh Allah. Kemudian yang kedua, belajar Asmaul Husna merupakan rukun iman yang pertama. Yang ketiga, yaitu larangan menyalahgunakan nama-nama Allah, apalagi meragukannya, seperti tidak percaya dengan Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah. Tidak menutup kemungkinan ketika kehidupan yang kita jalani mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu justru membuat kita ragu dengan apakah Allah ini benar-benar sayang kepada kita, atau Allah ini benar-benar memperhatikan kita atau tidak. Itu biasanya kehidupan membuat kita lupa akan hal itu, membuat kita ragu dengan Allah, padahal hal tersebut tidak baik dilakukan. Kitanya sendiri aja yang tidak tahu, kita sendiri yang lupa bahwa dunia ini bersifat sementara. Karena dunia ini sifat sementara, berarti segala sesuatu yang menyangkut di dunia ini, baik manusia, penderitaan pun, kesenangan pun, kebahagiaan, itu bersifat sementara. Tidak selamanya kita akan terus bahagia dan tidak selamanya kita akan terus menderita. Itu hanya sementara saja. Itu adalah ujian. Seperti ketika kita ingin memiliki sesuatu yang kita inginkan. Misal ketika kita ingin punya rumah, kita harus berusaha. Nah, ketika berusaha itu tidak selamanya lancar, tidak selamanya seperti jalan tol. Akan ada selalu polisi tidur di sana. Nah, itulah kehidupan. Perkuat iman dan pengetahuan lebih baik ditingkatkan lagi agar apa? Agar kita semua lebih dan dapat muhasabah diri dalam kehidupan yang tidak memiliki kepastian ini. Mungkin itu saja podcast kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.